Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dengan sama-sama membaca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama yang sangat saya hormati dan banggakan dosen pengampu kita yang membimbing kita dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu Dr. Andes Haji Saifuddin Zuhri MPD, yang sangat saya hormati. Semoga keberkahan beliau kita dapatkan. Selanjutnya yaitu di sini saya akan menyampaikan pembelajaran mengenai berpikir kritis untuk umat Islam dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis fase F untuk jenjang sekolah menengah atas. Yang dimana di sini saya mulai bukan dengan ceramah, tapi dengan satu kesadaran teman-teman. Yang dimana hari ini kita itu hidup dengan informasi yang sangat melimpah. Informasi mudah kita dapatkan dengan satu klik saja. Informasi itu sudah datang dalam pandangan mata kita. Tapi ada suatu hal yang sangat saya titik beratkan, di mana pada kali ini kebijaksanaan itu sangat langka teman-teman. Kita mudah percaya, kita mudah menerima suatu informasi, suatu masukan, tapi kita tidak berpikir dalam menerima informasi itu. Kita tidak telaah, kita tidak menalar informasi itu dengan sungguh-sungguh, tidak menggunakan akal kita yang sangat spesial yang Allah berikan kepada kita. Padahal Islam itu tidak pernah meminta umatnya untuk berhenti berpikir. Justru sebaliknya, Islam mewajibkan kita untuk menggunakan akalnya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Nabi dan juga ada di dalam kitab suci yang menjadi pedoman hidup kita, yaitu Al-Quran. Dan hari ini kita sudah melihat di mana umat Islam itu mempunyai problematika umat yang sangat membuat hati umat Islam itu teriris. Karena apa? Hari ini umat Islam dilanda oleh orang-orang yang hanya fokus pada akhiratnya saja. Tidak memikirkan bagaimana umat Islam itu sekarang banyak yang ditindas. Seperti contohnya rakyat di Palestina. Dari hal itu kita sadar, banyak dari umat Islam yang rajin ibadah, tapi lemah dalam ilmu pengetahuan yang lain. Dan orang-orang barat dianggap sebagai sumber-sumber penemuan atau sumber-sumber ilmu pengetahuan. Dan orang Islam itu banyak yang sembunyi di balik topeng takdir. Sembunyi di balik kata ini sudah takdir. Padahal Islam itu sangat menekankan pentingnya akal dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kita harus mengetahui dulu bagaimana posisi akal dalam Islam. Teman-teman yang sangat saya banggakan, posisi akal dalam Islam ini sangat tinggi teman-teman. Sudah jelas dalam Al-Quran disampaikan dalam Quran surah Al-Mu'minun, contohnya ayat 80, yang artinya dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dia pula yang mengatur pergantian malam dan siang. Allah berkata, tidakkah kalian menalarnya? Coba kita lihat, adanya siang berganti malam, adanya matahari terbit dan tenggelam. Apakah umat-umat sekarang tidak berpikir, mengapa ini semua bisa terjadi?
Siapa yang mengaturnya? Pasti ada sesuatu di balik ini semua. Nah, Islam ini sudah menjelaskan bahwa tidakkah kalian menalarnya? Allah yang berkata sendiri seperti itu. Tidakkah kalian menalarnya? Yang mana menalar ini membutuhkan akal, membutuhkan suatu proses berpikir kritis atau berpikir lebih mendalam. Yang dimana berpikir kritis itu dapat diartikan sebagai kita tidak menelan informasi itu mentah-mentah, tetapi kita itu telaah informasi itu lebih mendalam menggunakan akal kita. Kita bertanya mengapa ini terjadi dan bagaimana ini bisa terjadi. Tidak menerima informasi itu lalu menjalankannya, tidak. Tapi kita menerima informasi, kita telaah mengapa ini bisa terjadi, bagaimana bisa terjadi. Kita telaah dulu sumber informasinya. Bagaimana ini diturunkan, mengapa ini diturunkan, kita telaah. Kita analisis secara objektif, menganalisis hal itu, yang jika kita sudah mengetahui hal itu, maka informasi itu akan melekat di hati kita. Bahkan sholat saja itu harus kita kritisi, teman-teman. Dimana sholat itu membutuhkan kekhusyuan, dan kekhusyuan itu didapatkan melalui proses berpikir. Mengapa sholat itu dilaksanakan? Untuk apa sholat dilaksanakan? Dan ada apa dalam sholat itu? Mengapa Allah merintahkan kita untuk sholat? Karena teman-teman, Islam itu menurunkan ayat Al-Quran itu yang pertama bukan perintah untuk sholat, bukan perintah untuk berpuasa, bukan perintah untuk mengaji, tapi perintah untuk membaca, untuk menelaah. Coba kalian ingat-ingat, surat apa yang pertama kali turun? Yaitu surat Iqra. Bacalah, telaalah, pikirkanlah. Di sini bukan hanya untuk membaca, tapi untuk membaca lebih mendalam, menelaah, memikirkan, membaca teks yang diberikan oleh Allah, yang diturunkan oleh Allah melalui Rasulnya, melalui malaikat Jibril. Membaca alam sekitar yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, yang sudah sangat jelas untuk kita telaah, membaca realitas kehidupan kita, fenomena yang terjadi di kehidupan kita, pergantian siang dan malam. Banyak hal yang harus kita telaah, teman-teman. Dan itu sudah disampaikan oleh Al-Quran jauh sebelum kita diciptakan. Karena jika ada suatu informasi yang kita dapat, kita tuh harus telaah dulu, ini benar atau tidak, ini masuk akal atau tidak, ini sesuai ajaran Islam atau tidak. Kalau akal tidak bisa dipakai, maka iman itu akan berubah menjadi konsep yang hanya ikut-ikutan, tidak tahu apa yang ia jalankan. Maka dari itu Al-Quran mengatakan sendiri, Al-Quran menjelaskan melalui ayat-ayatnya yang ayat Al-Quran ini terjadi di kehidupan kita. Contohnya dalam surat Ar-Rahman ayat 19 sampai ayat 20, adanya air tawar dan air laut yang bertemu satu sama lain, lalu ia bagaikan minyak dan air tidak menyatu. Ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Artinya dia membiarkan dua lautan mengalir yang kemudian keduanya bertemu namun tidak melampaui batas satu sama lain. Fenomena ini dikenal sebagai Holocene, zona tempat masa air dengan kadar garam yang berbeda yang tidak bercampur. Ini baru dipahami, teman-teman, setelah ilmuwan ini meneliti. Yang mana Al-Quran ini sudah mengatakan ribuan tahun lalu, teman-teman.
Sungguh Islam ini agama untuk orang-orang yang berpikir, teman-teman. Selanjutnya, adanya penciptaan manusia yang sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14, yang mana penciptaan manusia ini sangat presisi, teman-teman. Step by step dijelaskan dalam Quran, yang dimana awalnya itu hanya saripatita, segumpal darah, dan 40 hari ia menjadi segumpal daging, 40 hari kemudian menjadi ini, menjadi itu. Ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian Nabi juga mengatakan, yang apabila lalat jatuh di minuman seseorang dari kamu, hendaklah ia tenggelamkan alat itu, karena dalam sayap alat itu ada satu racun dan sayap satunya ada penawarnya. Nah, umat Islam ini harus meneliti, harus menelaah mengapa Nabi mengatakan seperti itu. Tapi ini malah sebaliknya, malah umat non-Islam yang meneliti hal itu. Padahal Nabi ini sudah memberi clue, memberi contoh gitu loh. Mengapa umat Islam ini harus berpikir. Contohnya dalam dalam hadis yang tentang lalat tadi, yang Rasulullah itu untuk mendorong untuk observasi dan melakukan penelitian bahwa Islam itu sangat mementingkan akal dalam kehidupannya. Di mana mengapa Nabi mengatakan apabila lalat ini jatuh kepada minuman kamu, maka tenggelamkanlah lalat itu, karena dalam sayap lalat itu ada satu racun dan satunya penawarnya. Ini Nabi sudah jelas untuk mendorong kita untuk menggunakan akal, untuk melakukan observasi, untuk meneliti, untuk membuktikan bahwa perkataan Nabi itu benar. Sangat mendorong kita untuk menggunakan akal kita. Oleh sebab itu, Al-Quran dan Sunnah itu tidak bertentangan. Dan yang mengatakan Al-Quran dan Sunnah itu bertentangan itu orang yang kurang mendalami Al-Quran, kurang mendalami agama Islam. Karena Nabi sendiri sangat mementingkan pentingnya observasi, penelitian yang menggunakan akal. Jadi salah jika orang Islam itu takut belajar sains. Padahal kitab kita itu penuh dengan tanda-tanda sains, penuh dengan tanda-tanda penelitian. Masalahnya bukan pada ilmuwan, masalahnya umat kita itu berhenti untuk belajar. Umat kita itu hanya ikut-ikutan, tidak meneliti, tidak menelaah. Padahal efek yang sangat positif itu akan didapatkan jika kita menelaah, jika kita membuktikan hal itu. Selanjutnya yaitu kita harus menjadikan Nabi sebagai teladan kita, teman-teman. Di mana Nabi itu tidak hanya mementingkan ilmu agama, tapi Nabi itu mementingkan ilmu lain, ilmu pengetahuan yang lain yang menyangkut tentang kehidupan manusia. Nabi itu berdagang, Nabi itu ahli ekonomi, Nabi itu ahli pasar dan ahli strategi. Sebelum Islam datang, orang-orang Arab itu disebutnya jahiliyah. Orang-orang yang jahil, yang mana perempuan itu dianggap beban. Perempuan itu tidak ada harga dirinya. Perempuan itu dibunuh. Sedangkan laki-laki itu derajatnya sangat tinggi. Kemudian Islam datang. Nabi mengatakan, mengapa kalian melakukan hal itu? Tidakkah kalian memikirkannya? Nah, Nabi menyuruh kita untuk berpikir. Mengapa
orang-orang Arab itu melakukan hal itu. Padahal hal itu tidak masuk ke akal. Tidak rasional, teman-teman. Nabi itu untuk menyuruh kita untuk berpikir mengapa hal itu dilakukan tanpa adanya efek yang sangat jelas. Yang tiba-tiba jika ada orang yang melahirkan seorang anak perempuan itu harus dibunuh. Itu tidak masuk akal, teman-teman. Maka dari itu Islam hadir dan mengajarkan manusia untuk berpikir, yang mana meninggalkan praktik-praktik jahiliyah, dan ia datang membawa praktik-praktik yang sangat rasional, yang sangat penuh dengan kebaikan-kebaikan. Ada contoh yang mana Nabi untuk menyuruh kita untuk tidak hanya mementingkan kehidupan agama kita, tapi mementingkan ilmu-ilmu yang berguna untuk kehidupan. Yang mana ini membutuhkan akal kita dalam mencari ilmu tersebut. Salah satunya datang dari sahabat Nabi yang dalam riwayat Bukhari mengatakan Nabi meminta Zaid bin Sabit mempelajari bahasa Ibrani, yang mana Zaid menguasainya dalam waktu 15 hari. Masya Allah. Ini untuk apa? Kata Nabi, untuk membaca dokumen, menghindari manipulasi musuh, berdiplomasi. Nah, sudah kita lihat, teman-teman. Ini adalah contoh berpikir kritis dan strategi intelektual. Nabi itu tidak melarang umat untuk belajar ilmu pengetahuan yang lain, belajar bahasa agama, bahasa negara-negara lain. Karena Nabi pun menyuruh sahabatnya untuk belajar bahasa lain. Untuk apa? Ya untuk kepentingan kehidupan Islam pada waktu itu, untuk kepentingan kehidupan umat, agar umat itu tidak gampang dibodohi, untuk berdialog dengan orang-orang dari negara lain. Ini sudah menjadi bukti bahwa akal itu sangat berperan penting dalam kehidupan Islam. Berpikir kritis ini sangat penting. Dan juga Nabi itu terkenal dengan ahli negosiasi dan ahli perdagangan. Ini sudah menunjukkan, teman-teman, bahwa Islam itu mendorong kita untuk berpikir, menggunakan akal kita untuk mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan yang lain. Tidak hanya fokus pada ilmu-ilmu agama, tapi ilmu yang bisa membantu kita dalam kehidupan kita, seperti ilmu ekonomi, mempelajari bahasa asing. Itu untuk mempermudah penyebaran Islam, membuat umat Islam tidak bergantung dengan orang lain, dan membuat umat Islam itu tidak bodoh dan tidak gampang dibohongi oleh umat-umat yang lain. Bahkan ada cerita dari suatu artikel yang menceritakan bahwa Nabi itu menerima ide Farid yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi dari Persia. Ini contoh bahwa Nabi itu terbuka pada ilmu-ilmu pengetahuan yang lain, jika suatu ilmu itu bermanfaat untuk kehidupan umat. Menghargai ilmu tanpa memandang budaya, tanpa memandang agama. Jika ilmu itu baik untuk kehidupan umat, maka Nabi terima. Ada suatu hal yang membuat Islam itu berjaya, yaitu penggunaan akal yang posisinya itu sangat tinggi pada zaman kekhalifahan Abbasiyah. Contohnya pada ilmuwan Ibnu Sina yang dikenal sebagai ahli kedokteran, yang bukunya
masih abadi di perpustakaan di Eropa, yang pada bukunya itu terdapat ilmu-ilmu yang membahas tentang kedokteran dengan judul The Canon of Medicine, atau dalam bahasa Arab Canon Tib, yang karyanya itu ada 450 karya tulis dalam berbagai bidang ilmu tersebut. Sangat menakjubkan teman-teman. Bayangkan di saat orang-orang masih mempelajari hal-hal yang sangat terbelakang seperti masih fokus untuk kehidupan kita sehari-hari, ekonomi, Islam sudah menggunakan akalnya untuk mencari ilmu-ilmu yang sangat di luar nalar pada zaman itu, yaitu ilmu kedokteran. Selanjutnya itu ada ilmuwan Al-Khwarizmi, ilmuwan matematika yang memperkenalkan metode aljabar yang digunakan sampai saat ini di matematika modern. Selanjutnya yaitu terkenal sebagai bapak optik modern, yaitu Ibnu Haysam, yang pemikirannya ini tentang cara pengobatan mata dari sosok ini yang masih terus dipelajari dan dikembangkan hingga saat ini. Namun pada kenyataannya umat Islam ini mengalami kemunduran yang sangat drastis. Padahal pada saat itu umat Islam ini memimpin dunia. Orang-orang barat itu belajar dari Islam. Islam ini punya ilmu-ilmu yang sangat diagungkan pada zaman itu. Mempunyai Baitul Hikmah, ilmuwan-ilmuwan pada bangkit. Karena ilmuwan itu menggunakan akalnya dan mementingkan kehidupan dunia juga untuk kemaslahatan umat. Tidak hanya mementingkan ilmu agama, tapi pada kenyataannya zaman sekarang, lambat laun umat Islam ini berhenti berpikir. Umat Islam ini tertinggal. Ini bukan masalah takdir teman-teman, ini pilihan. Takdir itu berbeda dengan pasrah teman-teman. Takdir itu bukan alasan kita untuk malas. Jadi umat Islam ini ditekankan untuk usaha dulu, baru pasrah, lalu menyerahkan takdirnya kepada Allah. Bukan hanya menyerahkan saja tanpa adanya usaha. Nabi sudah mengatakan dalam hadisnya, yang pada saat itu ada Arab Baduy yang datang kepada Nabi sambil membawa unta. Nabi mengatakan, apakah kamu sudah mengikat untamu? Orang Baduy itu menjawab, tidak. Saya tidak mengikat unta itu, tetapi saya bertawakal kepada Allah. Dengar hal itu, Nabi berkata seperti ini, Ikilha wa tawakkal. Ikatlah untamu lalu bertawakal. Nah, jadi kita sudah dapat nih jawabannya teman-teman. Bahwa kita harus usaha dulu, baru hasilnya serahkan kepada Allah. Mau yang tadi unta itu hilang, yang penting kita sudah berusaha untuk mengikat unta itu agar tidak hilang. Itu urusan nanti teman-teman. Itu urusan Allah teman-teman. Yang penting kita usaha sudah maksimal, lalu hasilnya kita serahkan kepada Allah. Maka dari itu, adanya kesalahpahaman antara takdir ini yang membuat umat Islam itu mengalami kemunduran yang sangat drastis. Umat Islam itu malas. Umat Islam itu anti berpikir, anti belajar, anti ilmu. Bahkan banyak terjadi konflik internal dalam umat Islam. Perang saudara antara umat Islam. Yang permasalahan ini sangat membosankan.
perang antara hal-hal yang sunnah, perkara bid'ah, perkara ini hukumnya apa, ini hukumnya apa. Padahal itu bukan perkara yang wajib. Maka dari itu umat Islam ini harus bersatu, teman-teman. Dan fokus mengejar ketertinggalan agar umat Islam ini bisa bangkit. Tidak adanya penindasan yang dilakukan oleh Barat, umat Islam itu bisa melawan, tidak seperti sekarang. Maka dari itu kita harus mementingkan akal kita. Kita harus sadar bahwa akal itu sangat penting dalam kehidupan umat-umat Islam. Sangat penting bagi kemajuan umat-umat Islam. Karena Islam itu mengajarkan untuk produktivitas. Contohnya, Nabi yang mengajarkan kita untuk bersiwak, yang pada saat itu belum ada kebiasaan Nabi, kebiasaan-kebiasaan orang Islam, kebiasaan-kebiasaan orang-orang non-Islam yang membersihkan hal kecil yaitu mulut. Nabi sudah menjalankan hal itu dengan contohnya itu bersiwak. Nabi menyuruh kita untuk berdagang, usaha, untuk belajar bahasa asing. Yang ini semua itu membutuhkan akal, membutuhkan kualitas berpikir kritis, teman-teman. Maka dari itu Islam itu bukan hanya agama penghafal, teman-teman. Bukan hanya turun-temurun. Tapi Islam itu agama untuk orang-orang yang berpikir. Bukan agama orang-orang malas, bukan agama orang-orang yang pasrah. Maka dari itu kita harus sadar. Kita harus usaha, kita harus tawakal, kita harus berusaha semaksimal mungkin. Baru pada saat itu kita harus pasrah mengenai takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya Mufti Ali dengan ujung NIM 23 dengan ujung NIM 169 kelas PI 5E. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Dan jika ada baiknya silakan ambil, dan jika ada salahnya tolong koreksi saya dan berikan saya saran dan masukan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.